Bagaimana kalau bangsa Indonesia ini seperti Garuda? Garuda itu kalau umur 40 tahun, karena dia umurnya mirip manusia ya, 60, 70, 80 gitu. Ya. Kalau dia umur 40 tahun, dia punya naluri, disuruh Tuhan untuk pergi ke gunung. Di sana dia akan mematuk-matuk semua batu dan mencakar-cakar semua batu. Goalnya adalah supaya paruhnya lepas, semua kukunya lepas. Nah begitu lepas dia tidak bisa apa-apa lagi. Disitulah ujian, dia akan hidup lagi atau dia akan mati. Begitu dia hidup lagi, maka cakar yang baru itu adalah cakar yang perkasa. Gitu loh. Nah karena ini bangsa mungkin sama Tuhan yang nunggu 70 tahun lah, disuruh copot kamu udah punya paruh sekarang, kamu udah punya cakar, betul enggak? Siapa tahu memang kamu oleh Tuhan bangsa Indonesia sedang mulai ditumbuhkan paruh dan cakar yang benar-benar Garuda perkasa. Kan begitu? Ini kalau Garuda. Kalau orang Sparta, bangsa Sparta, umur 9 tahun langsung dibuang ke hutan. Nanti yang balik berarti dia pendekar, yang matilah. Itu umur 9 tahun. Saya tanya, anak yang tidak dibuang ke hutan dengan yang dibuang ke hutan terus balik, hebat mana? Hebat yang dibuang ke hutan. Sekarang saya tanya, Anda ini sama pemerintahmu dibuang ke hutan apa dipelihara? Enggak dibuang, cuman ganok nggone akhirnya melayu nang alas kan gitu. Jadi saya tanya, berarti lebih sakti mana, bangsa Indonesia atau bangsa lain yang dipelihara dengan baik? Bangsa Indonesia. Itulah sebabnya Ma'iyah tahan seperti ini. Gitu? Jelas ya? Tarsan no. Ma'iyah Tarsaniyah gitu. Oh, Tarsan tuh dahsyat toh. Enggak gampang. Masa Tarsan masuk angin? Enggak mungkin. Tarsan mencret, enggak ono Tarsan kok mencret. Dia tangguh luar biasa. Dan Anda punya ketangguhan. Ini teman-teman Malaysia sekarang diam-diam meskipun mereka menghina kita, tapi diam-diam menyekolahkan anaknya ke Jogja. Sangat banyak yang sekolah dan kuliah di Jogja. Kenapa? Karena mereka mendengar dan kagum kepada orang Bantul yang tidak sampai 2 minggu bisa recover dari gempa yang begitu dahsyat. Tidak sampai 2 minggu loh, saya Sri Sultan Mbah Marijan Bupati Bantul mengumumkan Jogja mandiri, Bantul mandiri, tidak perlu lagi ada bantuan nasional maupun internasional. Kita umumkan di pusat gempa di Pleret. Dan di Bantul berdiri lagi rumahnya, dan sehari setelah gempa itu sudah tidak ada orang cemberut lagi. Guyang guyu, cengenges, ketemu saya Cak, alhamdulillah. Kok alhamdulillah Pi? Rumah saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba itu kan tingkat kesadaran, Mas. Bener nggak? Tingkat kesadaran. Bukan rumah saya hancur, dia bilang rumah saya diterima oleh Allah. Baru saya bikin, belum saya tempati 1 minggu sudah diterima sama Allah, Cak. Loh, itu tingkat kesadaran. Ya teman-teman sekalian, jadi saya memberi catatan kepada Anda bahwa Anda ini mungkin anak kecil yang oleh orang Sparta dibuang. Dan orang Sparta inilah yang kemudian dengan hanya 300 prajurit mampu mengalahkan 10.000 prajurit yang menahan. Ya, tapi mereka mampu bertahan. Yang kita ambil bukan sejarah menang kalahnya, yang kita ambil adalah metodenya. Jadi 300 pasukan yang dipimpin Leonidas ini, kenapa mereka bisa bertahan dari 10.000 penyerbunya? Karena mereka yang menciptakan ruang untuk peperangan. Dan di dalam ciptaan ruang itu mereka memilih metodenya. Kalau Anda masuk ke medan perang lawan, Anda diatur oleh lawan Anda. Kalau Anda pakai pola berpikir Ma'iyah, Anda tidak bisa diatur oleh orang lain. Maka di Twitter kan Anda menciptakan peperangan sendiri toh. Cengenges dewi ana ngomong apa kok tablek celek menang kan gitu kan. Nah, ini Leonidas ini. Tamengnya berbeda, pedangnya berbeda, ada yang pedang